Shalom, berjumpa kembali dalam inspirasi hari ini. Saya ingin membagikan berkat Tuhan dengan tema berdoa. Mari kita membaca di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Poin pertama, ketika kita berdoa, Firman Tuhan berkata bahwa kita mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sikap hati kita. Tuhan mau ketika kita datang di hadirat-Nya, ketika kita menyampaikan permohonan dalam doa, Tuhan mau kita membereskan hati kita. Tuhan tidak ingin ada hal-hal yang mengganggu hati, pikiran kita ketika kita berdoa. Karena Tuhan ingin bertemu dengan kita. Yang kedua, dalam Lukas 18 ayat 1, firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18, Yesus menceritakan tentang seorang hakim yang lalim, yang mana ada seorang ibu janda yang minta perkaranya untuk dibela oleh hakim ini. Ibu janda ini setiap hari datang ke rumah hakim yang lalim ini untuk minta pembelaan. Sampai satu kali di mana hakim ini merasa dia harus membela ibu janda ini. Bukan karena hakim ini mau membela, tetapi karena sikap ibu janda ini yang setiap hari meminta pembelaan terhadap dirinya kepada hakim ini tanpa jemu. Tuhan ingin memberikan perumpamaan ini kepada kita untuk mengingatkan kita bagaimana kita berdoa setiap hari, yaitu tanpa jemu. Adakah hari-hari ini kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan? Adakah ketika doa-doa kita belum dijawab dan kita menjadi berhenti? Kita merasa percuma untuk berdoa lagi. Firman Tuhan hari ini, inspirasi hari ini mengingatkan kita, jangan jemu berdoa. Yang selanjutnya, kita baca dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, doa seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yaitu doa yang tidak egois. Adakah kita hari-hari ini sedang menaikkan permohonan kepada Tuhan melalui doa hanya untuk keinginan kita melulu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita boleh berdoa, kita boleh menyampaikan semua keinginan kita. Tuhan adalah Allah yang maha mendengar. Dia selalu mendengar setiap doa-doa, permohonan doa kita. Kalau kita berdoa ketika kita tidak menerima apa-apa, ada kemungkinan kita salah dalam menyampaikan permohonan kita. Mari kita mengkoreksi setiap permohonan kita hari-hari ini. Apakah kita gunakan untuk kepentingan kita saja, ataukah kita berdoa untuk kepentingan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai penutup kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Pada akhirnya, saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pendengar inspirasi hari ini, Tuhan rindu untuk menjawab setiap doa-doa kita.
Apa yang kita doakan, percayalah Bapak Ibu bahwa itu akan menjadi kenyataan. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Jika hari-hari ini doa kita belum dijawab, ingatlah firman Tuhan hari ini. Mari kita evaluasi sikap hati kita. Adakah hari-hari ini kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Biarlah renungan hari ini boleh menjadi pengingat kita supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami tentang bagaimana kami seharusnya berdoa. Bagaimana kami menyampaikan keinginan-keinginan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus hari ini membereskan hati kami, berbicara di setiap hati yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah itu boleh mengubahkan hati kami, sikap hati kami, supaya kami bisa menyampaikan permohonan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dan mau menjawab setiap kerinduan doa-doa kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pendengar, dan kami berdoa supaya permohonan doa mereka boleh dijawab Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.